Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga di pagi hari ini antum semua dalam kondisi sehat, terjaga iman dan imunnya, dan senantiasa diberikan kemudahan untuk melaksanakan segala aktivitas kita. Pelajaran terakhir kita pada pertemuan sebelumnya di sini di struktur tubuh dari bakteri. Ini adalah bagan dari struktur tubuh bakteri. Yang bagian paling menonjol ini, bagian dalam yang warna kuning ini adalah sitoplasmanya. Kemudian bagian dalam yang meliuk-liuk seperti cacing, ini adalah materi genetik yang bergabung bersama dengan sitoplasma. Biasanya materi genetik ini terdapat di inti sel pada makhluk hidup yang inti selnya memiliki membran. Tapi karena bakteri termasuk prokariotik atau intinya tidak bermembran, maka materi genetiknya ini bergabung menyatu dengan sitoplasma. Kemudian ada yang titik-titik, ini ribosom. Kemudian yang panjang ini di belakang, ini flagel atau flagellum, ekor. Kemudian dinding sel, mirip seperti tumbuhan yang memiliki dinding sel. Ini struktur tubuh dari bakteri. Sekarang kita lihat apa saja fungsinya. Kapsul, namanya sebagai kapsul penutup. Fungsinya resistensi kekeringan. Ini menjaga supaya bakteri ini terhindar dari kekeringan. Juga sebagai cadangan makanan. Dinding sel memberi kekuatan dan bentuk tubuh. Namanya sebagai dinding, pemberi kekuatan dan juga memberi bentuk tubuh pada sel. Bagaimana bentuknya nanti sel bakteri, ini sangat ditentukan oleh dinding sel. Apakah dia bulat, apakah dia panjang, spiral, dan sebagainya. Membran plasma mempertahankan kesatuan sel, regulasi transport, pangkal pelekatan flagel. Ini membran plasma. Dia berada di bagian dalam dari dinding sel. Kemudian nukleoid membawa sifat genetik yang esensial. Ini di dalam sini, di dalam materi genetik. Kemudian fimbria, alat pelekatan pada substrat maupun antar sel. Pilus, alat pelekat dan transport gen. Endospora, pertahanan diri terhadap lingkungan yang tidak menguntungkan. Jadi ketika misalnya kekeringan, membentuk endospora. Kemudian sitoplasma, tempat terjadinya reaksi metabolik. Ini sitoplasma, ini yang warna kuning ini yang paling besar dari sel bakteri. Dan semua sel itu sitoplasmanya merupakan bagian yang terbesar. Ini kebanyakan berisi cairan. Disinilah pusat terjadinya seluruh aktivitas sel. Ada ribosom, tempat terjadinya sintesis protein. Ini yang seperti kelereng-kelereng ini ribosom. Nanti bagian-bagian sel untuk makhluk tingkat tinggi kita pelajari di pelajaran kelas 2 insya Allah. Ribosom ini sebagai tempat sintesis protein. Yang terakhir plasmid, ini membawa sifat genetik tidak esensial. Ada tadi yang esensial. Yang esensial dibawa oleh nukleoid. Sekarang bentuk-bentuk dari sel bakteri. Ingat, yang menentukan bentuk bakteri ini sangat tergantung dari dinding selnya. Ada 3 macam bentuk dari bakteri. Yang pertama bulat atau kokus. Kemudian ada spirilia atau spiral. Kemudian ada yang berbentuk basil atau batang. Kemudian bagaimana reproduksi bakteri? Di pertemuan sebelumnya sudah kita singgung bahwa bakteri ini adalah uniseluler, artinya tubuhnya hanya satu sel. Setiap satu bakteri hanya memiliki satu sel dan cara reproduksinya membelah secara biner. Membelah menjadi 2. Jadi begitu terjadi pembelahan langsung terbentuk individu baru. Jadi 1 membelah menjadi 2, terbentuk lagi 2 sel bakteri atau 2 bakteri. Dari 2 masing-masing mengalami pembelahan lagi menjadi 4 dan seterusnya. Jadi 1 sel menjadi 2 sel anak yang persis. Ini reproduksi bakteri. Jadi cepat perkembangannya ya. Jadi bakteri ini tidak perlu kawin. Kemudian ada transfer materi genetik. Transfer materi genetik
Ada 3 macam. Ada konjugasi. Coba satu orang baca ini apa konjugasi? Konjugasi, transfer materi genetik melalui saluran penghubung yang dibentuk oleh pilus. Suara dari siapa tadi? Ahmad Ibrahim ya? Yes. Ya, baik. Ini sebagai nilai harian juga ini. Ya, antum sekedar baca saja. Ya, ini bisa dapat nilai harian. Banyak cara saya untuk mengambil nilai. Karena kalau mau di-quiz satu-satu itu butuh lama. Dengan waktu kita yang terbatas, hanya 40 menit atau mungkin efektifnya cuma 50%. Dengan jumlah antum yang sangat banyak, ini agak susah untuk kuis satu-satu. Makanya ini salah satu dari beberapa metode saya untuk mengambil nilai harian. Makanya silahkan aktif. Dan juga sekaligus mengecek respon dari antum. Jadi konjugasi, transfer materi genetik melalui saluran penghubung yang dibentuk oleh pilus. Apa pilus tadi? Alat pelekat dan transfer gen. Ya. Jadi ada saluran penghubung untuk transfer genetik. Ini ketika terjadi pembelahan sel. Kemudian transduksi. Jadi ada tadi konjugasi itu ada penghubung. Kemudian transduksi, transfer materi genetik dengan bantuan virus. Kemudian terakhir transformasi. Transfer materi genetik berupa DNA bebas dari bakteri donor ke bakteri penerima. Donor ini artinya yang menyerahkan, yang menyalurkan materi genetiknya. Ya sama dengan donor darah. Sekarang tipe flagel pada bakteri. Ada 4 tipe atau model flagel pada bakteri. Ingat ya, flagel kita kembali lihat. Flagel itu alat gerak pada bakteri. Nah ini ekornya. Ini ekornya sebagai alat gerak pada bakteri. Ada 4 tipenya atau macamnya. Yang pertama, memiliki satu flagel pada salah satu ujungnya. Namanya monotrik. Ada atrik yang tidak memiliki flagel. Meskipun flagel atau bulu cambuk pada bakteri ini berfungsi sebagai alat gerak, tapi ada juga bakteri yang tidak memiliki flagel. Jadi entah bagaimana nanti cara bergeraknya. Tidak memiliki flagel, atrik dari kata A. Ya, ingat ini A, huruf A. A itu dalam biologi, dalam bahasa Latin diartikan tidak. Sama dengan la dalam bahasa Arab atau no dalam bahasa Inggris. Bahasa ada istilah abiotik berarti tidak hidup. Amoral tidak bermoral. Atrik berarti tidak memiliki flagel. Kemudian ada yang memiliki satu flagel pada salah satu ujungnya, ini monotrik. Ya, dari kata mono. Ya, mono satu. Kemudian memiliki banyak flagel pada salah satu ujungnya. Ini lopotrik. Ada yang memiliki satu flagel pada kedua ujungnya. Ini amfitrik. Ada yang memiliki banyak flagel pada kedua ujungnya, peritrik. Kebalikan dari lopotrik tadi. Kalau lopotrik banyak tapi cuma di salah satu ujungnya. Kalau peritrik banyak juga tapi kedua ujungnya. Ini yang lebih banyak flagelnya. Sekarang pengelompokan bakteri kita terakhir di sini. Pengelompokan bakteri berdasarkan ada tidaknya peptidoglikan. Peptidoglikan ini kandungan yang terdapat pada dinding sel bakteri. Jadi dibagi menjadi 2. Ini archaea bacteria. Dinding sel tidak mengandung peptidoglikan. Kemudian struktur sel lebih sederhana. Ini archaea. Dari kata arca, ini mirip-mirip arca itu benda-benda purbakala. Jadi ini bakteri apa ini? Bakteri kuno lah. Ini archaea bakteri. Dinding sel tidak mengandung peptidoglikan. Struktur sel lebih sederhana, lebih primitif. Nah, ini lebih primitif. Memang kuno dia. Tapi hidupnya justru di tempat yang ekstrim. Terlalu panas, terlalu asam, itu tempat-tempat ekstrim. Dia bisa hidup. Contohnya bakteri halofil, halobacterium, bakteri metanogen, kemudian bakteri termoacidofil, ini termo, mampu hidup pada suhu tinggi. Eubakteri
Apa penjelasannya pekan lalu, eubakteri? Kata eu, masih ingat? Benar-benar bakteri. Nah, benar-benar bakteri. Eubakteri, ya, dinding sel mengandung peptidoglikan. Eubakteri jadi betul-betul asli, real, aslinya bakteri. Kemudian struktur sel lebih kompleks dan modern. Ini beda dengan arca tadi, arca bakteri kuno. Kalau eubakteri sudah modern. Ternyata dunia primitif dan modern juga dikenal dalam dunia. Kemudian berdasarkan cara memperoleh makanan. Ini umum ini. Semua makhluk hidup memiliki dua cara atau metode mendapatkan makanan. Ada yang heterotrof dan ada yang autotrof. Kalau manusia, ini pasti heterotrof. Kita ini heterotrof. Kita tidak mampu membentuk makanan kita sendiri. Beda dengan tumbuhan, dia bisa memasak makanannya sendiri di bagian tubuhnya. Kalau kita harus didatangkan dari luar. Dari segi cara memperoleh makanan, jadi bakteri ini ada yang mirip dengan tumbuhan atau autotrof dan ada yang mirip dengan kita manusia, heterotrof. Heterotrof tidak dapat membuat makanan sendiri.